Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melaksanakan pengoperasian komponen dan sirkuit alat pengukur dan pembatas untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya kita akan membahas rekapitulasi daya serta bagaimana implementasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Baiklah, sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu rekapitulasi daya. Apa itu rekapitulasi daya? Jadi rekapitulasi daya adalah bagaimana perhitungan daya ya. Jadi bagaimana perhitungan daya baik itu beban listrik yang kita gunakan dan juga bagaimana menghitung pengaman pada suatu instalasi listrik. Dalam hal ini pengaman yang akan kita pakai adalah MCB atau Miniature Circuit Breaker. Kemudian di sini ada beberapa istilah penting juga dalam kelistrikan, yaitu saklar ya. Jadi saklar itu adalah sebuah komponen ya. Jadi sebuah komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutus dan menyambungkan sebuah jaringan listrik ya. Baik, sebelum kita masuk ke bahan-bahan yang akan kita gunakan, saya akan menjelaskan diagram satu garis dari instalasi yang akan kita pasang ya, yang akan kita implementasikan. Ini adalah gambarnya. Di sini masukan itu terdiri dari 3 kabel ya, ada kabel fasa, ada kabel netral dan kabel ground. Kemudian di sini kita punya grup 1 dan grup 2 ya. Grup 1 itu menggunakan MCB 4 ampere, kemudian grup 2 juga menggunakan MCB 4 ampere. Nah, kemudian di bagian depan itu ada MCB utama. Di sini nanti kita akan menggunakan MCB 6 ampere ya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini sesuai dengan deskripsi prinsip kerja ini dijelaskan bahwa saklar 1 itu untuk menyalakan lampu 3. Kemudian saklar seri itu yang sebelah kiri ditekan untuk menghidupkan lampu 1 dan sebelah kanan itu digunakan untuk menghidupkan lampu 4 ya. Kemudian ada saklar 3 ditekan untuk menghidupkan lampu kedua. Kemudian di sini ada satu kotak-kontak. Satu kotak-kontak ini akan selalu aktif, akan selalu hidup ya jika MCB di grup 1 ini kita naikkan. Jadi ketika MCB di grup 1 ini dinaikkan, maka dia akan selalu hidup ya. Jadi dia akan standby. Kemudian di grup 2 itu prinsip kerjanya adalah jadi saklar 1 untuk menghidupkan lampu 3, kemudian saklar 2 untuk menghidupkan lampu 1 dan saklar 3 untuk menghidupkan lampu kedua. Kemudian juga ada satu kotak-kontak yang akan selalu standby atau akan selalu hidup ketika MCB di grup 2 ini kita hidupkan atau kita naikkan ya. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung rekapitulasi daya jika dari PLN itu disediakan 1300 volt ampere ya. Di sini kita tahu tadi ada 2 grup ya, grup 1 dan grup 2. Grup 1 itu kita punya 4 buah lampu dan 1 buah kotak-kontak ya. Di sini saya misalkan 1 buah lampu di grup 1 ini dayanya 75 watt ya. Jadi sini hanya contoh. Kemudian dari 4 buah lampu ini kita akan bisa hitung berapa total dayanya, yaitu 4 dikali 75 yaitu 300 watt. Kemudian ada satu kotak-kontak. Kita misalkan ini hanya contoh juga. Kotak-kontak tersebut dapat mensuplai daya sebesar 300 watt. Kemudian jika kita total daya dari beban di grup 1 adalah 300 ditambah 300 yaitu 600 watt ya. Nah, dari
total daya, kita bisa hitung berapa arus atau berapa spesifikasi dari MCB yang kita perlukan. Di sini kita tahu bahwa daya dibagi dengan tegangan yang digunakan itu akan kita peroleh arus ya. Sini ada 600 dibagi tegangan yang kita gunakan 220 volt, itu hasilnya 2,7 ampere ya. Nah, tentu saja di lapangan atau di kehidupan nyata itu tidak ada MCB 2,7 ampere, sehingga kita pilih MCB yang paling dekat, yaitu di sini adalah MCB 4 ampere ya. Kemudian di grup 2 itu ada 3 buah lampu. Nah, di sini masing-masing saya misalkan masing-masing lampu mempunyai daya 80 watt, sehingga total daya dari lampu 3 dikali 80 yaitu 240 watt ya. Kemudian juga ada satu kotak kontak. Nah, di sini saya misalkan satu kotak kontak harus dapat mensuplai 400 watt, maka total daya dari beban di grup 2 adalah 240 ditambah 400, kita peroleh 640 watt ya. Nah, sama seperti grup 1, kita bisa hitung arusnya 640 dibagi 220. 220 itu apa? Jadi 220 adalah tegangan ya, tegangan PLN. Kita peroleh hasilnya 2,9 ampere. Nah, kemudian kita bisa pilih MCB yang paling dekat, di situ adalah 4 ampere ya. Jadi grup 1 menggunakan MCB 4 ampere, kemudian grup 2 juga menggunakan MCB 4 ampere. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita perlukan ya. Pertama tentu kita perlu kWh meter ya. Jadi ada 1 kWh meter 1 pas. Kemudian kita perlu MCB 4 ampere masing-masing untuk grup 1 dan grup 2, sehingga kita perlu 2 buah MCB. Kemudian kita perlu 1 kotak sekring ya. Kemudian MCB 6 ampere, jadi ini adalah MCB utama 1 buah. Baik, kemudian kita juga perlu kabel NYA ya, besarnya 2,5 mm persegi, kurang lebih 50 meter. Jadi kabel NYA ini adalah kabel solid ya, intinya pejal, namun isinya itu hanya 1 ya. Kemudian kita akan menggunakan kabel NYM ya. Jadi kabel NYM ini adalah kabel berinti pejal yang lebih dari 1 buah ya. Jadi di dalamnya ada lebih dari 1 buah kabel. Kemudian juga kita perlu pipa PVC untuk melindungi pengkabelan kita. Kemudian kita perlu klem, elbow, TEDOS ya. TEDOS di sini adalah pusat dari percabangan instalasi kita ya. Kemudian kita juga perlu roset, paku skrup, las dop, kemudian saklar tunggal dan juga saklar seri ya. Kemudian ada kotak-kotak, kita perlu 2 buah. Kemudian kita perlu fitting lampu dan tentu lampu sebanyak 7 buah ya. Baik, dari diagram 1 garis kita bisa menggambarkan diagram pengawatan ya. Jadi sini adalah bagaimana titik-titik atau beban, saklar dan komponen instalasi kita sambungkan ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada APP ya. Jadi APP itu adalah alat pengukur dan pembatas ya. Tentu kita perlu kWh meter pada APP untuk mengukur daya. Kemudian ada MCB ya, MCB untuk membatas arus. Kemudian dari APP itu akan masuk ke PHB. Baik, di sini ada MCB utama dan juga ada 1 MCB untuk grup 1 dan 1 MCB untuk grup 2. Kemudian bagaimana hubungan pengawatannya? Di sini bisa kita lihat bahwa pada APP itu akan masuk listrik 1 fasa dari PLN, masing-masing berwarna merah ini untuk fasanya. Kemudian yang berwarna biru adalah netralnya ya.
Kemudian dari kWh meter itu fasa dan netral akan masuk ke PHB ya. Nah, yang akan melewati MCB itu hanya bagian yang fasa saja, sedangkan yang netral itu akan dihubungkan ke terminal ya, seperti ini. Kemudian dari kWh meter kita juga punya kabel grounding ya. Kabel grounding ini yang berwarna hijau juga akan masuk ke terminal di PHB ya. Kemudian kita lihat di sini dari PHB khususnya di MCB cabang ini ya. Jadi MCB untuk grup 1 dan grup 2 itu kita bisa lihat bahwa 3 kabelnya baik fasa, netral dan ground itu akan langsung terhubung ke kotak kontak ya. Jadi ketika MCB ini kita naikkan, MCB utama dan MCB grup 1 kita naikkan, maka kotak kontak ini akan standby ya. Jadi siap untuk mensuplai daya ke beban. Begitu juga di grup 2 ya, kotak kontak ini akan terhubung langsung ke MCB di grup 2 ya. Kemudian untuk lampu itu hanya menggunakan 2 kabel ya. Di sini kita lihat ada kabel merah untuk fasa dan kabel biru ya, sama untuk grup 1 maupun di grup 2. Baiklah, pada bagian implementasi di sini saya tampilkan gambar dari rangkaian instalasi kita ya. Di sini yang warna kuning itu adalah APP, yaitu alat pengukur dan pembatas. Kemudian ini ada PHB ya, ada MCB utama dan 2 MCB cabang di dalamnya. Kemudian di sini ada lampu ya, grup 1 dan beban lampu di grup 2, dan masing-masing memiliki 1 kotak kontak ya di grup 1 dan grup 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengoperasian dari rangkaian instalasi ini. Jadi di sini ada APP, yaitu alat pengukur dan pembatas. Di sini kita punya kWh meter dan MCB. Dari MCB rangkaian akan masuk ke MCB utama. Dari MCB utama akan masuk ke 2 MCB cabang, yaitu MCB untuk grup 1 dan MCB untuk grup 2. Nah, di grup 1 ini terdiri dari 4 lampu dan 3 saklar. Ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Kemudian ada saklar tunggal menghidupkan lampu 3. Kemudian ada saklar seri yang kiri itu untuk menghidupkan lampu yang pertama, yang kanan untuk menghidupkan lampu yang keempat. Kemudian ada 1 saklar tunggal lagi itu untuk menghidupkan lampu kedua. Baiklah, kita akan coba untuk grup 1. Saya akan menekan saklar 1, maka lampu ketiga akan hidup. Kemudian saya akan menekan saklar 2 sebelah kiri, itu lampu 1 akan menyala. Kemudian saya akan tekan saklar seri yang kanan, lampu keempat akan menyala. Kemudian ada saklar 3 tunggal ini untuk menghidupkan lampu kedua. Baik, kita akan masuk ke rangkaian grup 2. Di grup 2 ini terdiri atas 3 lampu dan 3 saklar tunggal. Kemudian di sini ada saklar 1 untuk menghidupkan lampu ketiga. Kita coba. Kemudian ada saklar tunggal yang kedua itu untuk menghidupkan lampu yang pertama. Dan selanjutnya yang terakhir ada saklar tunggal yang ketiga untuk menghidupkan lampu yang kedua. Kemudian di sini juga ada 2 kotak-kotak, yaitu untuk di grup 1 ada 1 kotak-kotak dan di grup 2 ada 1 kotak-kotak. Ya, baiklah, kita akan mencoba fungsi dari kotak-kotak. Saya akan menggunakan lampu untuk mengetesnya. Pertama kita coba kotak-kotak dari grup pertama. Baiklah, menyala ya. Kemudian kita akan coba kotak-kotak dari grup kedua. Demikian penjelasan dari rangkaian ini. Terima kasih. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.